Mode 2 integral tentu. Notasi sigma. Oh, ini pakai definisi tuh. Jadi poinnya, halo ini nggak ada yang nanya nih, mengikuti aja. Mau ngebahas apa Kak tes formatif yang terima kasih Mau Kak Jo. bahas, boleh, mau bahas apa? Tes formatif. Ah, silakan Mas Dasono. Gimana Mas Dasono? Sudah beres? Lagi ini Mas, apa ya? Coba-coba bikin karil Oh iya, tinggal Karil ya. sama itu. Kemarin saya belum sempat buka bukunya tuh, analisis jaringan. Jadi masih plastikan. Terus saya ikut ujian dapat E. Hmm, nggak Tinggal ikut itu itu, aja sih. nggak ikut tuton. Enggak, Hmm, memang enggak kekejar kemarin lagi akhir tahun kan sibuk kerja ya. hmm. Nah, akhir tahun ya udahlah saya pasrah. Iya iya iya, Ini pengen ngikut aja Mas. iya Apa iya. ya? Biar ingat nggak apa-apa ya Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga ini sebenarnya ini tuh udah minggu pekan-pekan ini sebenarnya, pekan-pekan mau UTS saya tuh. Jadi, Oh, heeh, tadinya di sana udah ya mulai udahlah, Mas. Mas. Udah dari berapa bulan, udah udah mau UTS. Iya, maksud saya tuh kalau di UT kan memang kita belum mulai pembelajaran Nah, secara daringnya nih Mas, nih tutornya. Tapi kalau mandiri mungkin udah pada belajar kali ya, kayak sekarang ini. Nah, kalau di sana Mas maksudnya udah mulai kuliah gitu Mas dari ud- semester yang lagi udah mulai diambil. kuliah. Udah mulai kuliah, bedanya kalau di UT itu kan tuton itu 8 8 pekan kan? Sekitar segitu ya. 8 pekan. Nah, sebenarnya saya juga baru tahu bahwasanya kemarin tuh waktu apa ya OSMB gitu, kayak apa perkenalan, bahwa ternyata dari Dikti itu namanya program perkuliahan tuh harusnya 16 pekan. Jadi UT itu Oh, dahsyat. Jadi 16 pekan, 16 pekan itu 8 pekan UTS, nanti 8 pekannya UAS. tapi kan sekarang di UT juga dirubah kan Mas. Artinya dulu kita kan waktu awal-awal ikut tutor kan 1 minggu udah harus selesai ya, baik ngumpulin itu apa namanya diskusi ataupun tugas ya. Kalau Hmm. sekarang kan enggak, bisa 2 minggu waktunya kadang-kadang. Tapi kan tetap aja Kadang-kadang sorry, emang sekarang 2 minggu gitu kan ya. eh, Jadi efek nambah gitu. waktu efektifnya 8 pekan kan sebenarnya itu cuman pengerjaannya aja ditambahin waktunya jadi satu modul ibaratnya. Jadi satu pekan. Oh, Nah, kalau iya sih eh, sebetulnya. eh, kalau di Tapi kan sini sebetulnya ditambah dengan belajar mandiri ya Mas ya. ya Arahannya kan kayak gitu kan, betul. himbauannya. Nah, kalau ini tuh di luar belajar mandiri harusnya tuh 16 pekan itu. Jadi harusnya tuh Oh, 48 pertemuan dalam satu semester tuh harusnya ya. Jadi 88 pekan. Satu pekan dua pertemuan. Jadi harusnya ada 96 tatap muka. Bukan 96. wow. 16 pekan. Satu pekan tuh dua. Jadi ada 32 tatap muka. Hmm. Harusnya. Kalau di luar itu berarti kan ada 64 ini belajar mandiri. Jam ini. Pertemuan malah. Bukan jam. Kalau hitungan jam lebih banyak lagi. Jadi kalau Karena Mas Amar full ambil tatap muka ya, kalau di sana wajib ya. iya wajib tatap muka malah. Kalau nggak tatap Hmm. muka saya nggak ngerti mas. Orang tatap muka aja ngerti. Orang tatap muka aja nggak ngerti. Di sana cepat. Jadi ibarat kata ada 10 modul, set 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 2 hari, 2 pertemuan beres. Cepet banget. Nggak ada jeda. Begitu. Jadi makanya saya juga bingung ini mau saya mampatkan atau gimana ya. Saya belum terbiasa untuk eh, bahas. Terus ini tuh kayak misal gini ya.
Jadi kita bahas modul 2 aja kali ya. Silakan Mas Amar dimulai aja. Saya Iya, Kak, boleh cuma Kak, modul pengen 2 juga apa ya apa-apa. flashback aja Mas. Iya, iya, iya. Si Rasep dia di UT. Siapa? Rasep Mahal. seriusan dia di UT dia baru bayar. Dia baru SMB ini yang minggu kemarin tanggal 9/10. Masa aku Iya. Asep. Kok dia di UT Terus juga? PKW apa namanya? Yuk kita mulai. Iya di mana di Unis, di UIN apa namanya? Di Pondok Cabe. Minggu ini. Oh, Udah itu berarti banyak juga nih. APK BJJ, berarti Iya. nggak masih itu dong, bareng sama Oke, si kita mulai apa? ya. Oke, Iya Kak. siap. Saya juga bingung mulai dari mana. Mungkin mulai dari sini aja ya teman-teman. Sebenarnya saya pengen mulai apa? Belum tampil ya. Saya agak kagok, udah lama tidak begini-begini. Nah, oke, sudah tampil ya. Oke, kita karena nggak ada yang request, jadi ya udah saya mulai dari modul 2 aja. Jadi intinya modul 2 itu integral tentu. Sebenarnya integral tentu itu kalau apa ya, ibarat kayak turunan, masih ingat nggak? Jadi saya nggak tahu sih dibahas atau enggak ya detailnya. Jadi kalau ingat nggak kalau turunan? Jadi kalau saya punya fx gitu ya, sama dengan x kuadrat, turunannya apa? Ada yang tahu? 2X. 2x. Nah, tapi kan ini kan pakai sifat turunan kan. Jadi f aksen x itu sama dengan 2x, itu pakai sifat turunan. Nah, cuman kalau pakai definisi ya jadi panjang gitu. Jadi nanti kalau pakai definisi kan nanti turunan pertamanya sama dengan apa? Sama dengan limit gitu ya. H menuju 0 gitu. Terus dari apa? Fx plus H gitu kan. Jadinya x plus H kuadrat dikurangi x kuadrat. Masih ingat nggak tuh? Dibagi H. Dan seterusnya. Dapatlah 2x gitu. Jadi basicnya itu limit gitu. Nah, ini juga apa? Integral tentu juga ini dia bahasnya pakai apa? Luas ya. Jadi, menurut saya pernah baca di mana ya? Yang namanya matematika itu sebenarnya poinnya cuma ada 4. Tambah kurang kali bagi gitu. Jadi kayak kuadrat itu bentuk perkalian, logaritma penjumlahan. Nah, termasuk integral tentu. Integral tentu itu penjumlahan. Nah, ini tuh dia ngejelasin, nih, saya bahas ini aja ya. Pandang daerah D dibatasi parabola lala. Kita akan menghitung luas D yang kita sebut AD. Jadi sebenarnya kalau zaman SMA ya, jadi kalau zaman SMA itu kan teman-teman pernah nggak, masih ingat nggak? Jadi kalau saya punya Y sama dengan Fx gitu ya, saya punya bentuk kayak gitu, terus saya punya sumbu X, pertanyaannya adalah tentukan luas daerah yang dibatasi dari A sampai B gitu ya. Gitu, ini dibatasi A, di sini adalah B. Yang dibatasi oleh sumbu X dan Y sama dengan Fx. Tentunya luas yang diinginkannya adalah bagian yang ini. Nah, jadi cara menghitungnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau zaman SMA itu kita pasti mengalami ya SMA. Jadi yang namanya luas itu kan luas sama dengan apa? Integral batasnya AB. Nah, ini fungsinya adalah atas kurang bawah gitu ya. Kalau teman-teman ingat, ini adalah bagian atasnya. Jadi saya sebut namanya Y atas gitu ya. Dikurang Y bawah. Nah, ini adalah Y sama dengan 0, Y bawahnya. Sumbu X itu kan Y sama dengan 0 dx. Sehingga nanti kalau saya tulisin namanya bentuk luas, itu adalah integral batasnya AB, Y atasnya adalah Fx, dikurangi 0 ya. Ya alias kalau 0-nya nggak saya tulis jadinya Fx dx gitu ya. Atau prosesnya saya tulis saja ya. Fx kurang 0 dx.
Sehingga nanti jadinya adalah integral batas AB dari fx dx. Nah, itu adalah bentuk luas kan? Nah, sebenarnya secara definisi ini nih bahas di modul 2 itu. Cuman saya nggak yakin apakah ditanyakan di di tuton atau di ujian gitu ya. Karena cukup rumit juga sih. Tapi kalau paling saya jelasin aja kali ya. Tadi juga saya baru baca-baca sekilas, oh ternyata begitu dia dasarnya. Jadi yang dulu pernah kita belajar waktu SMA kan kayak gini kan beres gitu. Nah, ternyata kalau pakai definisi ruwet teman-teman. Jadi ibarat kata kalau saya pengen menghitung luas, itu dia pendekatannya pendekatan persegi panjang. Nah, ini salah satu metode. Nanti ada metodenya pendekatannya trapesium dan lain-lain lah gitu. Kayaknya ini cuma satu pendekatan. Jadi ibaratnya gini, ini kan ada luas. Saya pengen tahu luas ini di soal ini. Saya pengen tahu luas daerah dari sini ya. Nih, saya tandain merah. Saya pengen tahu luas yang dibatasi 1 sampai 3. Gitu kan? Ininya gitu. Jadi berapakah luas ini gitu kan? Nah, sebenarnya secara ilmu ini yang dulu kita pernah belajar waktu SMA. Jadi kalau ditanya luas itu kan integral, batasnya dari kiri sampai kanan 1 sampai 3 gitu ya. Jadi kalau mau dituliskan gitu ya, luas harusnya jadi yang namanya luas sama dengan integral 1/3 fx dx. Nah, si fx-nya adalah fungsi ini, yaitu x kuadrat. Jadi boleh saya tulis x kuadrat dx. Nah, ini integralnya udah kita pelajari di modul pertama, bahwasanya x pangkat 2 integralnya adalah 1/3 x pangkat 3. Masih ingat ya? Dikasih batas 31. Nah, nanti bagian 3-nya dimasukin ke sini, dikurangi bagian 1, dikurangi masukin sini. Ya, itu definisi, bukan definisi sih sebenarnya itu. Sebenarnya saya baru paham bahwa kayaknya itu bukan definisi, tapi kayak bentuk singkatnya gitu. Jadi bentuk singkatnya integral tentu itu adalah, wah saya belum tulis lagi ya. Ya, jadi saya masukin 3 deh gitu ya. Jadi 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 1/3 dikali 1 pangkat 3. Makanya nanti jadinya adalah 27/3 dikurang 1/3. Jadi 26/3 gitu. Atau 8/2/3. Nah, jadi kalau saya tulisin definisinya berarti adalah apa? Bukan sekali lagi bukan definisi ya. Jadi saya suka mendefinisikan kayak gini. Jika integral dari fungsi fx dx itu adalah gx plus c. Jadi kalau kita tahu nilai integralnya, maka kalau saya punya integral batasnya AB dari fx dx, berarti tinggal gx aja ya. Plus C, nanti dengan batas AB tinggal dimasukin B sama A-nya. Jadi B-nya tinggal dimasukin, dikurangi A-nya. Nah, maka nanti jadinya adalah sama dengan apa? Sama dengan GB ditambah C gitu ya. Dikurang GA ditambah C. Nah, nanti bagian C ini nggak akan kepake, jadi bakal kecoret. Makanya nanti jadinya adalah GB kurang GA. Nah, gitu. Jadi kalau mau singkatnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau ini apa ya namanya teh? Kayaknya disebutnya apa ya? Sifat ya. Jadi integral tentu. Nah, tapi kalau misalnya dianya pakai definisi, ini yang kayak gini-gini. Jadi bentuk ini itu ya. Misal saya pengen tahu nih luas yang gini. Misal saya pengen tahu luas yang gini. Gimana cara tahu luasnya? Jadi nggak gini caranya. Dia itu dipartisi, teman-teman. Dipotong-potong jadi ukuran terkecil gitu. Dibikin kayak persegi panjang tapi kecil. Jadi kayak gini. Ini persegi panjang kan yang biru itu, tapi lebarnya kecil banget. Jadi ini tambahin ini ditambahin gitu. Kebayang nggak teman-teman? Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini gitu. Ditambah ini,
terus ditambah lagi. Jadi si persegi panjang itu dijumlahin sampai ke ujung sini gitu. Jadi dijumlahin aja terus. Dijumlahin. Kebayang ya, cuman si persegi panjang biru ini si lebarnya kecil banget gitu. Jadi kayak penjumlahan gitu. Jadi kecil banget. Ya, dan seterusnya ya. Jadi ini tuh kurang lebih seperti itu nih, teman-teman. Ini mudah-mudahan ini cukup jelas ya suaranya. Oke, jadi kayak ngejumlahin. Nah, cuman si partisi terkecil ini, kalau saya zoom, nih saya zoom, pakai warna orange misalnya. Misal si partisi terkecil ini, kalau saya zoom, nah gitu ya. Kalau di zoom, kan jadi persegi panjang gitu ya. Jadi kayak kotak gitu. Kecil banget gitu. Jadi kalau di zoom tuh jadi gitu dia. Nah, jarak dari sini ke sini itu kan saya namain apa nih? Ini kalau ini ada 3, ini ada 1. Berarti jaraknya berapa? 2 ya jaraknya. 3 kurang 1, 2. Nah, saya pengen bagi si jarak 2 ini dipotong-potong menjadi banyak banget, sebanyak N. Maka nanti jadinya adalah panjang ini itu disebutnya adalah 3 kurang 1 dibagi N gitu. Kebayang nggak? Alias 2 per N. Nah, atau lebih jelasnya saya ini deh saya tulisin ini nih. Nih. Jadi kalau di buku tuh gitu deh. Jadi dia buat partisi. Jadi partisi itu adalah bentuk persegi panjang kecil banget. Menjadi N bagian masing-masing dengan panjang delta X tuh. Dapatnya dari mana delta X? 3 kurang 1 bagi N. 3 ini batas kanannya 3. Jadi 3 ini adalah batas kanannya 3. Batas kirinya 1. Jadi 3 kurang 1. Ini tuh 3 kurang 1. Karena pengen dibagi sebanyak N, maka dibagi N. Maka jadi 2 per N. Sampai situ oke ya? Jadi dipotong. Nah, udah gitu, set. Nah, kita masuk ke halaman berikutnya. Jadi ini pakai definisi ya. Jadi kalau pakai definisi, ya beginilah. Tapi kayaknya kalau tugas atau ujian nggak pakai definisi sih. Kayak nggak tahu deh. Kayaknya enggak lah. Nah, jadinya gini ntar. Dengan pembagian ini nanti bakal didapat. Jadi ujung kiri ini saya sebut X0 namanya. Nah, ujung kanan ini saya sebut XN. Maka kalau X0 ini 1, ada yang namanya X1. Jadi apa namanya? Partisi berikutnya. Jadi kan ini kan jadi persegi panjang. Nah, setelah X0 itu ada X1. Nah, besar X1 itu gimana? X1 itu 1 ditambah 2 per N. Karena tadi saya yang dicacah, sekali lagi ya. Jadi ini kan 1. Ini berapa nih? 3. Nah, saya pengen cacah jadi kecil banget. Nah, jadi kalau ini saya namain X0, ini saya namain X1, nah si X1 ini pasti jaraknya adalah 2 per N. Makanya nanti jadinya adalah 1 ditambah 2 per N gitu. Dan seterusnya nih, 1 tambah 2 per N, 1 tambah 2 kali 2 per N. Nah, itu adalah X2 di sini. Bayang itu 1 ditambah 2 per N. Dan seterusnya, sampai ke ujung sini, namanya XN. XN-nya adalah berapa? 3 ya XN-nya. Alias apa? Alias 1 ditambah N dikali 2 per N gitu. Dan seterusnya. Sampai situ oke ya? Oke. Nah, selanjutnya, yang namanya rumus persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar gitu ya. Yang namanya rumus persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nih. Pandang persegi panjang dengan alas XI min 1, XI. Dan tingginya adalah, jadi gini,
Jadi ini tuh kan persegi panjang. Lihatnya yang mana ya? Yang sini deh, yang kasih warna hijau nih. Nih, ini kan ini gitu ya. Ini kan persegi panjang ya, gitu kan. Nah, ini kan ada yang namanya XI. Jadi ini kan ceritanya teh, gimana ya? Nah, ini namanya XI yang hijau. Ini namanya XI plus 1 atau dibalik. Jadi ini adalah ini nih XI, ini adalah XI min 1. Nah, berarti segini itu adalah selisihnya alias deltanya. Nih, delta itu mana ya? Nih, delta tuh. Disebutnya delta X. Ya. Nah, pasti ini rumus luas itu panjang dikali lebar. Nah, ya katakanlah ini lebar lah. Nah, panjangnya kan ini. Panjangnya kan ini ya. Panjangnya ini nih. Nah, si panjang ini tuh adalah selisih dari fungsinya dikurangi 0. Karena sumbu X. Jadi kebayang nggak? Jadi kalau saya pengen tahu jarak dari sini ke sini gimana caranya? Fx kurang 0 gitu. Makanya nanti Fx kurang 0 itu adalah si fungsinya X kuadrat. Maka nanti X kuadrat kurang 0 itu X kuadrat. Sehingga luas persegi panjangnya menjadi berapa? Panjang kali lebar. Jadinya X kuadrat dikali delta X. Ini salah nih, delta X-nya harusnya di atas. Jadi harusnya X kuadrat I min 1 delta X gitu ya. Panjang kali lebar. Kebayang nggak gitu? Nah, si panjang kali lebar itu kan cuma satu bagian yang hijau ini. Nah, ini dijumlahin dari ujung sampai ujung gitu. Nah, pakai sigma namanya, notasi sigma. Jadi yang namanya luas itu menjumlahkan fx0 delta x. Fx0 delta x itu apa? Fx0 delta x itu si persegi panjang yang ada di sini. Ini kan jadi persegi panjang nih. Persegi panjang yang tadi saya sebut itu ya, persegi panjang, dan seterusnya. Dijumlahin dari ujung kiri sampai ujung kanan. Namanya sigma tuh. Jadinya sigma dari I-nya sampai dari 0 sampai N-1. Nah, gitu ya. Jadi karena 0 sampai N-1 di sini. Dari panjang kali lebar. Nah, si panjang kali atau ini bisa digeser teman-teman. Jadi kalau 0 sampai N-1 boleh digeser dari 1 sampai N. Nih, dari 1 sampai N. Tapi fungsinya nanti berubah jadinya I-1. Nah, fungsi X I-1 itu tadi apa tadi? Ini kan? Nah, dimasukinlah X I-1 kuadrat dikali delta X. Delta X-nya, delta X itu apa? Delta X itu tadi 2/N itu tadi. Ya, 2/N. 2/N. Kebayang? Delta X itu tadi yang mana ya? Delta X itu ini tadi. Nih, dari sini ke sini jaraknya 2/N. Jadi sini ke sini 2/N, 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 2/N gitu. Itu delta X. Nah, dikali XI kuadrat. Nah, ini jadinya kayak gini. Kenapa ini bisa kayak gini? Yang tadi itu, yang ini nih. Ya. Jadi XI-1 jadinya 1 ditambah N-1 kali 2/N. Cuman ini diganti I gitu ya. I-1 per N. Gitu deh. Terus nanti dikuadratin. Nah, terus samain penyebut. Nanti mainkan sifat sigma. Ya kan sebelumnya ada sigma. Jadi di awal modul 2 ini ada pengantar sigma, teman-teman. Jadi pengantar sigma ini tuh bisa diapain? Bisa jadi ini tuh dari sini kenapa bisa jadi kayak gini? Karena ini n kuadratnya tidak berpengaruh terhadap i, jadinya dia bisa ditulis sebagai sigma i 1 sampai n. Ini tuh boleh saya tulis n plus 2i dikurang 2 kuadrat dibagi n kuadrat gitu kan. Dikali 2/n. Kan ini tidak berpengaruh terhadap ini. Jadi n kuadratnya ini bisa dikeluarin gitu. Kalau konstanta. Sehingga nanti jadinya 2/n pangkat 3 nih. 2/n pangkat 3 dikali sigma yang atas gitu. Nah, ini pakai definisi ya sekali lagi ya. Nah, begitu. Terus bagian yang ini diapain? Diuraikan pakai bentuk A plus B min pakai bentuk apa nih? Pakai bentuk A plus B min C kuadrat tuh. A plus B min C kuadrat. Jadinya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB. 2AB min 2AC min 2
BC. Nah, nanti gitu. Pakai gituan nanti N kuadrat, 4I kuadrat, 4. Nanti jadi gini nih teman-teman. Tuh, jadi yang gini. Ya. Gitu. Nah, nanti yang N kuadrat ini dihitung pakai bentuk sigma yang di modul 2 ada tuh. Kemarin kalau nggak salah ya yang sama Mbak Vina kayaknya. Nah, nanti jadinya gini dia. Jadi ada rumusnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada cara gampang kenapa harus yang kalau ada cara sulit kenapa harus yang gampang? Nah, jadinya kayak gini dia. Nah, jadi dipecah dianya. Jadi n pangkat 3-nya udah keluar, n kuadratnya dipecah, 4in-nya dipecah, 4n-nya dipecah, 4 ininya dipecah, 4-nya dipecah, pecah, pecah. Nanti dijumlahin semua. Jadilah 82/3. Ribet banget ya. Nah, N-nya harus dibikin tahingga kenapa? Karena tadi partisinya itu kecil banget sehingga banyaknya partisinya itu banyak tahingga. Maka N-nya dibikin jadi menuju tahingga gitu. Nanti N pangkat 3 main pangkat 3-nya coret. Cret, nanti hasilnya kayak gini. Begitu teman-teman, itu kalau misalnya pakai definisi. Jadi kalau limit pakai definisi, kalau turunan pakai definisi limit masih oke lah ya. Nah, ini integral tentu ini pakai definisi, pakai limit ini, dan sigma mantap nih. Begitu. Jadi prinsipnya. Cuman kalau mau simpelnya gini, ya. Simpelnya gini. Tapi kan kalau misalnya gunakan definisi, ya mau nggak mau gini deh. Begitu. Ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan nggak nih? Tidak? Hening-hening baik nih. Sejauh ini tidak, Kak. Nah, terus ini makanya di sini ada definisi dianya. Integral tak tentu. Nah, jadi kalau di buku itu lanjutannya ada integral tak tentu. Jadi kalau misalkan fungsi f terdefinisi pada selang tetap AB, integral tentu fungsi f dari AB adalah I. Integral AB ini limit si deltanya menuju tahingga, atau ini tuh n ya, n-nya menuju tahingga kayak tadi dijumlahin dari fxi dikali delta xi, harusnya ini tuh ya, typo gitu. Udah deh. Ini ada contoh nih. Ini mah bukan contoh, ini mah yang tadi nih. Ini versi ringannya nih. Gunakan definisi tentukan ini. Nah, jadi delta xi-nya, jadi kayaknya lebih gampang gini ya. Kalau tadi kayaknya dasar banget. Jadi kita karena udah ada definisi, jadi bisa kita gunakan yang gini. Jadi delta x-nya ini adalah 3 kurang 1 dibagi n, tahu ya kenapa? Karena batasnya dari 1 sampai 3. Jadi 3 dikurang 1 dibagi n. Jadi kalau batasnya 2 sampai 5, berarti 5 kurang 2 bagi n. Gitu ya. Selalu kayak gitu. Karena fungsi fx adalah x kuadrat, monoton naik, lalalala. Nah, ini apa nih? Ya ini tinggal masukin aja kan ya. Jadi fxi-nya kan udah tahu, jadinya adalah xi kuadrat ya. Jadi x kuadrat dikali delta x gitu. Delta x-nya adalah kayak gitu. Gampang kayaknya mah ya. Coba kalau misalnya saya pengen tahu, ini CBS lah, CBS. Yang gampang aja nih mah. Misal apa nih? Cara ngerjainnya gimana CBS? Integral 1 sampai 4 gitu ya. Dari x dx. Nah, gitu berapa? Ya kita langkah pertama adalah harus cari apa dulu? Partisinya dulu. Jadi yang pertama itu untuk kemudahan perhitungan pilih
delta X-nya dulu ya. Pilih ininya dulu. Jadi yang namanya pilih delta X-nya itu sama dengan 4 dikurang 1 dibagi apa? Dibagi N. Alias berapa nih? 3 per N. Gitu. Jadi pilih delta X-nya adalah 4 kurang 1 dibagi N. Nah, karena misalnya fungsi X juga monoton naik ya. Nah, dipilih XI sama dengan CI, maka FC sama dengan, oke, langsung aja ke sini. Jadi, sehingga integral 1/3, jadi cara penulisannya adalah sehingga integral 1/3 fx pakai definisi sama dengan limit, ini apa nih? Langsung aja ke yang bawah ya teman-teman ya. Limit n menuju tak hingga gitu ya, dari sigma dari i-nya sama dengan 1 sampai n f x i-1 dikali delta x. Nah, sehingga nanti fx-nya apa? Kalau ini kan x kuadrat. Kalau di sini apa fungsinya? Fungsinya x. Jadi teman-teman tinggal ganti jadinya x. Berarti jadinya sama dengan limit n menuju tak hingga dari sigma i-nya sama dengan 1 sampai n. Bentuknya ini apa? Oh iya, kita harus nyari xi-nya nih. Jadi kalau xi-nya itu adalah apa? Jadinya 1 ditambah, ada yang bisa bantu? 3 kali i-1 per n. Ada yang bingung nggak kenapa jadi gini? Dikali 3 per n. Ada yang bingung kenapa jadi gini? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung. Yang tadi tanya geningan. Set gitu. Kan ini batasnya dari ujung 1 nih. Sampai berapa? Sampai 4. Ya enggak? Tadi masih ingat si delta X-nya sama dengan berapa? Delta X-nya sama dengan 4 kurang 1 per N. Gitu ya. Sama dengan berapa? 3 per N. Artinya, kalau di sini adalah X0, maka X1-nya di sinilah katakan. Sebenarnya agak di sini ya. Jadi kalau ada X1-nya sama dengan apa? 1 ditambah 3 per N. Gitu ya. X1. Kalau X2, 1 ditambah 2 dikali 3 per N. Gitu. Dan seterusnya. Berarti kalau saya punya XI min 1, berarti apa? Tinggal ganti aja 2-nya jadi X min 1 ya. Jadinya adalah I min 1 dikali 3 per N gitu. Nah, ini adalah XI min 1. Nah, XI min 1 dimasukin ke fungsinya. Kebetulan fungsinya fx-nya sama dengan X. Jadi ininya, yang ini dimasukin ke sini. Jadi cuman ini doang, nggak ada kuadratnya. Kalau ini kan ada kuadratnya. Kenapa ada kuadratnya? Karena fungsinya X kuadrat. Kalau di soal. Kalau saya kan fungsinya X dx. Berarti ya udah ini doang. Lebih gampang toh. Ya. Aman, aman, aman. Ting, 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 ting. Nah, sekarang tinggal kita buktikan hasil akhirnya berapa nih. Kenapa bisa jadi kayak gini. Ya, samain penyebut aja ini. Berarti jadinya apa? Limit n menuju tak hingga dari sigma jumlah i-nya sama dengan 1 sampai n. Ini kalau saya samain penyebut jadinya n ditambah 3i dikurang 3 ya. Dibagi n dikali 3 per n gitu. Nanti n-nya keluar karena n-nya tidak berpengaruh kan. Ya, jadinya limit n menuju tak hingga 3 per n kuadratnya saya keluarin dikali sigma i sama dengan 1 sampai n dari fungsinya n ditambah 3i. Enggak, ini apa? Dosen matematika. Enggak apa-apa, lanjut. Nah, bagian yang ini Hmm. limit n menuju tak hingga ini 3 per n kuadrat. Nah, bagian yang ini dipecah kayak tadi ya. Sigma sama dengan n sampai n gitu ya. Dari n ditambah. Ini kan ada 3 konstanta bisa dikeluarin. Ini kayaknya kita harus belajar dari sigma dulu nggak sih? Tapi mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan notasi sigmanya. Sebenarnya pantesan saya baru ngeh kenapa di depan modul 2 itu ada notasi sigma. Loh, kok ada notasi sigma ya? Ternyata gunanya untuk ini teman-teman. Nah, gitu. Sip. Nah, kalau ini konstanta kan?
jadinya adalah limit n menuju tak hingga dari 3 per n kuadrat. Ini kan jadi triknya gini teman-teman. Kalau saya punya sigma i sampai n dari sebuah konstanta, itu rumusnya adalah kn. Rumusnya jadi konstanta nih. Pasti tinggal kali aja n. Nih kayak ini kan konstanta. Ini kan konstanta, tinggal kali aja n. Nah, tapi kalau dianya dari i ya. Nah, ini Mbak Vina harusnya ingat nih. Ayo Mbak Vina, jadinya apa nih? Rumusnya apa? I. Ini jadinya apa? N per 2 dikali N plus 1 ya. Jadinya kayak barisan aritmetika. Jadi 1 tambah 2 sampai N. Nah, jadi ada 2 bentuk sigma yang harus diketahui. Yang pertama yang atas, yang kedua yang bawah. Yang pertama ini, yang kedua ini. Sebenarnya ada nih yang I kuadrat, I pangkat 3 gitu ya. Tapi yang kita butuhin ini. Nah, terus nanti kalau saya substitusi jadinya apa nih? Karena ini adalah K ya, ini kan konstanta, berarti ntar jadinya K N dikali N ya. Jadinya adalah N kuadrat ya. Ditambah, nah kalau ini kan I. Kalau I mah jadi gini dia. Jadi 3 dikali N per 2 dikali N plus 1. Dikurangi, nah ini konstanta berarti 3N ya. Nah gitu. Oke, kita turunin lagi limit N menuju tak hingga. Ini kalau nggak biasa nulis kayaknya agak ribet ya. Ini N kuadrat. Ini kalau saya kali apa nih? 3 per 2N ya? Tapi dikali N, jadinya adalah 3 per 2N pangkat 2. 3 per 2N dikali 1, berarti ditambah 3 per 2N dikurang 3N. Gitu. Oke, ini kalau saya jumlahin jadinya berapa nih? Limit. Jadi sigmanya udah hilang ya. N menuju tak hingga dari 3 per N pangkat 2. Ini N kuadrat ditambah 3N kuadrat itu apa? 5 ya. Jadinya adalah 5 per 2 N pangkat 2. Ini 3 dikurangi 6. Berarti min 3. Nah, ini di limit apa namanya? Atau ini saya kaliin dulu deh, boleh? Nanti jadinya adalah sama dengan limit N menuju tak hingga. Masih ingat nggak limit menuju tak hingga? Jadi kalau saya kaliin jadinya adalah 15 per 2N kuadrat dikurang 9 per 2N dibagi N kuadrat. Masih ingat nggak waktu di kalkulus 1 tuh? Jadi kalau ada limit N menuju tak hingga, tinggal dilihat apa namanya derajat tertingginya. Yang ini sama yang ini kan. Tinggal dibagi. Jadi kalau saya bagi jadi berapa? 15 per 2. Wah, jawabannya 15 per 2. Padahal, coba kita cek ya. Padahal kita kalau pakai itu ya, ini 31 lagi. Maaf, ini salah. Harusnya bukan 31 ya, teman-teman. Ini 41. Tapi harusnya hitungan di bawahnya kan 41 dia. Ini saya salah nulis. Oke. Harusnya benar sih. Harusnya ya. Coba kita cek ya. Coba kita cek. Cara ceknya gimana aja? Kita cek aja. Integral 1/4 dari X dx benar nggak segitu? Kita integralin berapa? Setengah X pangkat 2 kasih batas 41 ya. Jadi kalau saya masukin jadi setengah dikali 4 kuadrat dikurangi setengah dikali 1 kuadrat. Jadinya berapa? 16 per 2 dikurang 1 per 2. Jadi berapa? Sama tuh. Nah ini pakai sifat, ini pakai definisi. Jadi kalau pakai definisi kayak gitu ngerjainnya. Begitu. Mudah-mudahan nggak ada ya teman-teman ya. Kalau jadi pakainya ini aja, pakai definisi ini. Dipegangnya ini. Kayaknya yang keluar yang pakai definisi deh, Mas. Enggak, maksudnya ini justru malah ini pakai definisi. Yang diujikan nanti yang pakai definisi, Mas. Ini, pakai definisi itu yang ini, yang limit. Iya, yang Oh, batas, yang pakai yang ini. yang partisi Oh, persegi. itu. Wow, Iya, ya gini. kan dasarnya ini, Mas. Iya sih, Riemann ya. Mm-mm. Ya, berarti gitu teman-teman harus bisa gini. Harus bisa, Mas. Saya kira ngerjainnya pakai gini aja gitu. Kan kalau di SMA emang ini sih.
Dia harus partisi ya. Begitu teman-teman. Jadi kalau fungsinya lebih ribet, pasti akan memunculkan ininya harus dihafal nih bentuk sigmanya. Kayak ada I kuadrat, ada I pangkat 3. Itu ada di, pokoknya di modul 2 nih, halaman belakang-belakangnya ada tuh tadi. Nah ini nih, di rangkuman. Ada 9. Di rangkuman ada sih ini. Nah, si sigmanya ini harus tahu ternyata. Jadi saya baru ngeh kenapa pengantar. Jadi ini kayaknya untuk pengantar si sigmanya. Oh, pantesan nggak mau ini. Settingannya ke sini. sebenarnya sudah tercukupi tahu makan gorengan sama ini. Jadi lemaknya kan udah keikat sama ini. Jadi udah cukup gitu. Iya, nggak usah makan lagi. Nah, ini ya. Nah, ini harus tahu nih. Tadi kan kita pakai yang ini ya. Pakai yang ini nih. Yang 6. Nah, ini harus hafal. Ini modalnya berapa? Tadi kita Becil. pakai ini. 70 apa 75? Coba telepon Tika dulu. Telepon coba. Nggak dihitung lagi sama Parso. Oh, semester lalu nggak pakai definisi tapi. Wah, Mas Empit. Nah, oke, kita mute dulu. Oh, semester lalu nggak pakai definisi. Wah, Mas Mustaqim udah ikut. Udah pernah ambil kalkulus 2. Jadi langsung kayak tadi ya, yang ini ya, yang apa? Yang hajar-hajar aja gitu ya. Nanti juga saya, oh iya, saya pernah dikasih soal sama Mbak Hipti ya. Soal kalkulus, udah lupa nih, ntar tak cek ya. Iya sih, rasa-rasanya nggak ada sampai ini. Tapi mungkin ya, kalau Tuton mungkin aja bisa aja ditanya. Kalau Tuweb mungkin aja disuruh. Biasanya kan kalau Tuweb suruh presentasi tuh, mungkin aja sih ditanyain. Ya, gitu. Tentang partisi-partisi itu luas dan integral. Terus selanjutnya sifat deh. Selanjutnya definisi yang ini ya. Ada yang nanya nggak nih? Ayo dong, tanya dong. Nah, definisi 22. Tadi kan definisi 21 tuh. Jadi kalau ngintegralin AB itu pakai limit ya. Nah, tapi tadi katanya kata Mas Mustaqim katanya bisa juga nggak perlu pakai limit apa? Langsung ya, pakai yang tadi. Nah, ini definisi 22. Jika A-nya lebih besar dari B, maka integral AB sama dengan minus BA. Apabila BA-nya fx ada ya. Wah, ini syaratnya harus dicek nih. Berarti nggak setiap fungsi bisa berarti maksudnya. Karena nggak setiap fungsi memiliki integral dan tidak setiap fungsi punya turunan kan. Gitu. Kalau definisi 23, kalau AB-nya sama, integralnya 0. Oh iya, iya sih. Ya udah benar sih ini. Ya jadi kalau misalnya saya punya apa nih? Misal nih, integral 2, misal 3 dari x dx gitu. Kan kita udah tahu lah pakai sifat ini aja ya, 1/2 x pangkat 2. Batasnya 32 nih. Dimasukin aja 3 sama 2. Maka nanti jadinya apa? Setengah
kali 3 kuadrat dikurang setengah kali 2 kuadrat gitu ya. Berarti jadinya adalah 9/2 dikurang 4/2. Jadinya berapa? 5/2. Nah, kalau saya balik integral 32 x dx, ya udah nggak usah dihitung lagi, pasti minus integral 23 x dx gitu. Karena nilai integral x dx-nya ada, fungsi integral nilainya ada. Berarti ini jadinya adalah negatif 5/2 gitu ya. Itu sifat sih. Definisi 23. Nah, kalau definisi 23 itu ya kalau batasnya sama ya pasti 0 ya. Jadi contohnya itu adalah kalau integral misal integral 2 sampai 2 fungsi x dx gitu. Ya pasti ntar jadinya apa? Setengah x pangkat 2 dibatasin 22. Ya pasti ntar kalau saya masukin 2 pasti 0 tuh ya. Setengah dikali 2 kuadrat dikurang setengah kali 2 kuadrat. Karena sama pasti nilainya 0. Iya pasti integral 22 x dx pasti sama dengan 0. Integral 3 atau integral pi gitu ya. Dari sin pangkat 4x dx berapa? Nggak usah dihitung lah. 0 gitu ya. Begitu. Terus ada sifat ya. Ini teoremanya mana lagi nih? Ini ada teorema, ada definisi. Teorema satunya kagak ada. Langsung teorema 2. Gitu ya. Terus ini mah ini dipahami aja lah. Teorema 22. Jika fungsi f integral jadi ini ada teorema, jadi tinggal pakai nih. Nah, kalau PR saya itu semua buktiin. Jadi keingetan, jadi curhat nih. Kalau teorema nih, teorema 22 nih ini. Nah, jadi kalau saya kuliah tuh suruh buktiin ini. Setiap teorema tuh harus dibuktikan. Jadi yang bikin pusing itu adalah ngebuktiin PR-nya. Ya kayak tadi pakai limit tadi gitu ya. Jadi gitulah. Jadi silakan nanti dicoba saja. Jadi pakai aja lah. Nggak usah ribet-ribet. Terus ada yang ditanyain nggak dari 1 sampai ke 2? Sampai 3? Nggak ada ya? Terus ini saya baru tahu nih ada syaratnya A harus kurang dari C kurang dari B. Oh gitu ya. Nggak boleh ngasal berarti. Harus selang tutup, harus dia ya fungsi f integralkan pada selang AB, AC dan CB, maka dia jadi kayak gini ya. Ini analoginya kayak naik angkot nih teman-teman. Teorema 23. Kalau 22 mah ini paham ya. Jadi kalau misalnya integral BA dx, jadi saya jelasin aja di sini. Ini sama aja kayak 1 dx. Jadi integral, jadi kalau ada integral AB, ini I ya. dx ini sama aja kayak integral AB x pangkat 0 kan. Kan 1 dx. Jadi kalau saya integralin jadi 1/1 x pangkat 1 BA. Jadi kalau saya masukin jadinya B kurang A. Makanya jadi gini. Terus kalau ada konstanta ini boleh dikeluarin ya dalam integral. Kalau K-nya bukan fungsi dari dx. Jadi tinggal keluar.
Terus apalagi kalau ada penjumlahan dan berlaku juga pengurangan ya, maka ini bisa dikerjakan masing-masing. Ini sama kayak di integral tak tentu. Tapi di sini tuh ada syarat ya, harus FG-nya terintegralkan di AB. Wah, ya betul juga nih. Nah, itu dia, Mas. Kalau saya juga ini bingung. Ketika lagi buktiin gimana menemukan masalah, ya gitu udah sama. Saya juga gitu. Jadi bingung aja. Apalagi kalau di UT kan nggak pernah menyentuh masalah pembuktian. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, boleh dikasih lihat nggak? Ini maaf baru join ini. Oh iya, Oh, boleh dikasih lihat nggak definisi 21 itu apa ya? definisi 21 itu tadi yang mana ya tadi? Wah, udah di bawah ya. Yang tadi bentar ya. Definisi 21. Ini harus digeser. Ini, jadi tadi itu kita bahas ini bukan yang ini, yang mana tadi? Nah, ini definisi 21. Jadi kalau ada integral AB fx dx, ini sama dengan limit si delta. Jadi deltanya menuju 0, paling nggak simpel mah pakai yang ini aja. Nah, gini aja. Karena nanti di sini harus didefinisikan lagi si X barnya apa. Jadi kalau biar gampang, ini yang diingat, ini adalah limit N menuju ta hingga, langsung aja pakai yang ini. Sigma dari N dari I sama dengan 1 sampai N F X I min 1 delta X. Nah, itu pakai ini. Tadi kita nyontohinnya integral ini tadi. Integral 14 X dx. Jadi cara ngebuktiinnya pakai definisi ini. Kita pakainya ini tuh, lihatin tuh. Prosesnya seperti ini. Ya Digantiin. barusan saya tanyakan kan karena saya baru masuk jadi nggak tahu kan definisi 21 teh apa kan diminta untuk membuktikan itu tadi ya yang di soal yang terakhir itu tadi. Ya definisinya ini. Jadi gimana caranya ngepartisi lagi kayak tadi. Jadi misal dari A sampai B, berarti ntar jadinya apa? B dikurang A gitu. Jadi partisinya delta X-nya apa? Kalau yang di sana, berarti B dikurang A dibagi N. Terus nanti dimasukin lagi ke sini. Nanti jadinya ini si fxi-nya apa? A ditambah B min A dikali I min 1 per N. Gitu. Ya nanti nggak pegal tuh nulisnya biasanya. Nah itu tanda-tanda berarti kalau udah pegal teh. Nah nanti jadinya kayak yang tadi deh. Nanti tinggal dibuktiin. Tapi pakai aja lah, nggak sampai nanya sedetail itu. Itu mah saya. Jadi kalau kuliah saya kemarin ya itu ngebuktiin yang gini-gini. Kalau di UTM pakai doang sih. Jadi yang gini pakai aja, pakai. Sorry bang, bangnya mahasiswa UT kah? Saya udah lulus. Oh, saya belum kenalan ya. Oh iya, jadi saya itu baru lulus. Jadi saya itu baru lulus kemarin itu 2023 November. Jadi baru lulus dari UT, terus saya S2 di ITB. Nah, di sini sangat berbeda ininya. Apa namanya? Atmosfernya. Jadi kalau di UT itu selama di UT ya ada teori pakai aja, ada teorema pakai aja. Tinggal lihat kan proses contohnya kayak gimana, ya udah pakai gitu. Pakai ada soal pakai gitu. Nah, ketika saya S2 saya agak kaget.
ada teorema. Ini kalkulus. Kalau S2 nggak ada belajar kalkulus. Kalkulus itu kayak ilmu rendahan kayaknya kalau di sana. Jadi udah skip gitu loh. Jadi di sana itu udah masuknya analisis. Nah, analisis itu adalah ilmu paling rendah minimal gitu. Kalau di UT kan analisis raja gitu ya. Ada yang udah ngambil analisis belum ya? Nah, Bisa kalau banget belum, nah analisis. itulah Ada yang yang udah ngambil. yang udah ngambil analisis aljabar gitu ya, aljabar 1 2 analisis 1 2 itu kayak raja tuh. Jadi kayaknya kalau udah bisa ngerjain, wah gitu ya. Nah kalau di sana itu ilmu yang rendah, kalau kalkulus ilmu yang nggak pernah dibahas gitu. Jadi udah kayak gitulah pokoknya. Jadi saya juga agak cengak-cengok gitu. Jadi kayak kalau di UT perasaan ada definisi gitu ya, pakai aja. Kalau di sana enggak. Kenapa definisi ini nih? Buktiin. Nih saya dicontohin 1, PR-nya 3, 5. Jadi begitulah. Ada teman saya katanya ngebahas 100 definisi dalam berapa pertemuan gitu. 100 teorema. Dengerin Mas Amar jadi nggak pengen lanjut sama sekali. Enggak, Lulus aja saya udah bersyukur kayaknya. enggak, kayaknya saya juga suka mikir gini, kayaknya kalau di ITB bukan lingkungan saya kayaknya gitu. Saya juga gitu Mas, sama. Kayak harusnya saya di UT kayaknya, harus ada S2 ya. Begitulah. Tapi Jadi Mas, kalau lagi menemukan masalah gitu, Masnya diskusi nggak? ya kan diskusi, cuman gimana ya di sana tuh? Diskusinya Aduh. kayak tuton gitu nggak? Nggak ada diskusi sama dosen. Paling kalau mau diskusi sama teman gitu. Terus kalau temennya itu ya gitulah. Ya ngerti lah mungkin. Kan karena kalau di sana tuh ditanya kayak kamu dari mana? Dari UT, ada yang dari Makassar, ada yang dari ITB, ada yang dari apa tuh? Dari negeri apa gitu. Terus ditanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak jadi mereka itu kalau belajar ya mungkin sesama mereka gitu. Kadang saya juga suka belajar bareng yuk. Ya gitu sih, susah gitu kalau mau belajar bareng tuh. Jadi kalau mau nanya juga bingung. Jadi ya udah nanya lagi ke YouTube, yang lagi ke ini. Tapi tetap aja jadi kayak soalnya di sana cepet banget. Gila dah. Jadi sama aja kayak di UT kuliahnya. Iya, jadi ibaratnya terus salahnya bukan salah ya, kayak saya tuh mikir saya kenapa S2 saya pengen memperdalam. Tapi emang bener sih harusnya memperdalam. Tapi harus tahu S1-nya. S1 baru S2. Jadi nggak ngulang gitu. Jadi harapan saya itu saya dapat pemahaman yang lebih dengan saya S2. Cuman rasa-rasanya wah salah nih kayaknya. Jadi S2 itu kayak memperdalam apa yang sudah kita pahami gitu. Kalau S1-nya belum paham nggak usah S2 gitu. Salah saya mikirnya. Ngambil penjurusannya apa, Mas? Apanya? Di Awalnya ITB. awalnya saya pengen ngambil analisis. Mantap. Iya, cuman kan kenapa mah ngambil analisis? Karena saya nggak ngerti gitu. Makin nggak ngerti. Ternyata analisisnya lebih banyak. Ya, nanti gimana nanti lah. Yang penting mah dicoba dulu. Jadi gitu nih. Jadi harus terbiasa dengan begini-begini. Nulis gitu, harus nulis. Tapi Mas di ITB itu kan di UT tadi di soal tadi itu kan ada disuruh diminta buktiin sendiri ya. Nah, di ITB itu juga sama, cuma mungkin frekuensinya lebih banyak ya. Apanya? Ngebuktiin? Ngebuktiin sendirinya gitu. Jadi mereka cuma ngasih teorema-teorema aja, terus kita suruh buktiin sendiri gitu. Iya, suruh buktiin. Ya, sebenarnya lebih ke kayak belajarnya itu ngebuktiin jadinya. Jadi kayaknya belum pernah latihan soal deh saya. Buktiin aja terus. Jadi Kalau untuk kalkulus, mungkin bisa lihat videonya Profesor Hendra Gunawan ya yang di ITB. Kira-kira ya seperti itulah gitu. Kuliahnya di sana. Ya, kalau soalnya. kalkulus Kalau untuk iya. kalkulus, ya gitu.
Jadi maksudnya kan mungkin mau membandingkan ya antara di UT dengan di ITB itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau itu apa bisa ngelihat video-videonya Profesor Hendra Gunawan gitu. Itu kan lengkap tuh Iya, materinya iya. kalkulus dari dasar sampai yang apa kalkulus ya kalau mau dibilang sih kalau di UT tuh sampai kalkulus berapa ya itu mungkin kalkulus 3 kali ya kalau di UT tapi kalau di ITB tuh hanya sampai kalkulus 2 gitu. Nah, jadi tapi dia setahu saya teh mampat. Itu saya nggak tahu saya ngambil mata kuliah apa gitu. Ada namanya kalkulus peubah banyak. Itu saya nggak pernah dapat tuh di UT. Iya, kalkulus peubah banyak itu nanti larinya udah ke analisis real lama-lama gitu. Nah, itu saya masuk mata kuliah apa tuh? Wah, ini dasarnya kalkulus peubah banyak lah. Saya nggak pernah belajar, saya bilang. Itu ada lambang-lambang aneh lah gitu lah. Gitu. Mbak Ivana S2 juga di ITB? Enggak, saya S1 aja belum, Mas. Oh, saya kira S2 di ITB. Kayaknya Dulu tahu, Mbak. pernah DO dari ITB. Terus sekarang di UT sebenarnya mata kuliahnya udah selesai, tapi tinggal TAP aja gitu. Cuman saya banyak ketunda gitu. Jadi udah lama sih saya mah gitu. Udah angkatan zaman dulu banget. Sama, saya juga angkatan dulu banget. Jadi saya paling kolot gitu di kelas teh. Iya gitu. Tapi kalau saya memang base-nya bukan dari matematika sih ya. Cuma kan di UT tidak ada jurusan yang sama dengan pada waktu saya S1 dulu yang DO itu gitu kan. Jadi akhirnya nyemplung lah ke matematika gitu. Tapi apa namanya? Ya intinya sih karena memang kalau di TB kan tingkat satunya tuh TPB ya, jadi banyak berinteraksi sama yang dari jurusan lain juga gitu. Jadi ya apalagi sama-sama masih fakultas MIPA itu saling berkomunikasi lah gitu. Jadi kenal Jadi sama tahu teman. gitu ya. Jadi sedikit-sedikit tahu gitu Ya. di ininya. Gitu. Ada kalkulus peubah banyak ada bukunya sih yang itu dari Saum juga di Palasari banyak Mas ininya. Iya, saya tuh kaget sebenarnya. Wah, apaan nih ya? Wah, apa nih ya? Terus biasa nonton seperti Mbak bilang nonton apa? Pak Hendra ya. Kalau di Ya, sana malah orang pada nggak mau belajar sama Pak Hendra. Nggak tahu kenapa. Wah, Pak Hendra jadi sepi kelasnya. Katanya apa? Tugasnya banyak, entah apa, nggak tahu juga deh. iya sih kalau Profesor Hendra memang suka banyak ngasih tugas-tugas yang ya beliau itu apa ya? Kalau ininya saya sih belum pernah langsung gitu, cuman ngeliatin temen aja gitu. Tapi memang suka suruh buktiin ini, suruh buktiin ini. Jadi dia memang pengen memancing kita untuk mencari tahu lebih dalam gitu di Oh ininya. gitu. Iya. Kalau Pak Bara kan lebih muda, itu lebih apa namanya? Istilahnya lebih welcome ke anak-anak tuh nyari caranya gimana biar mereka bisa ini gitu. Jadi kan maksudnya beda generasi ya di ininya. Jadi waktu Pak Bara masih jadi mahasiswa itu kan udah jadi dosen kalau Pak ke Hendra ya, Pak Prof Hendra ya. gitu kan dulu itu. Jadi angkatan lama ya memang kadang-kadang gitu ke ininya gitu. Cuman nggak tahu kalau sekarang susah kali ya mau ngobrol sama dosen. Cuman kalau dulu biasanya kalau udah bimbingan sih kita bisa ngobrol sama dosennya gitu. Ini. Iya. Terima Dan kasih saya sih infonya. termasuk mahasiswa nakal mungkin. Jadi mungkin maksudnya Angkatan berapa, Mbak? udah lama banget lah. Oh, udah Anak lama. saya aja udah kuliah kok gitu. Oh. Ini. Jadi kalau Wah, ini kayak Mas Zahid berarti ya. Mas Zahid versi perempuannya nih. Tahu Mas Zahid? Ada Mas Zahid nggak ya? Mas Zahid tahu banyak tuh tentang UI, ITB. Saya kalau yang selain ITB jujur tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oh, kalau Mas Zahid IPB, UI, ITB tahu. Jadi kalau diskusi, Mas ini tahu beliau. Beliau juga suka nyaranin ini dosen-dosen pada kenal. Saya sendiri nggak kenal kalau itu.
Ya yang ngajar aja, yang ngajar di kelas yang saya kenal. Iya, saya sih dulu gitu, soalnya kan dosen kan kadang mikirnya saya harusnya bisa ngerjain soal itu, tapi kan dulu ya zaman dulu ya orang tua zaman dulu kan saklek ya, kita salah dikit Hmm. coret gitu kan. Hmm. Apa namanya? Jadi apa ya istilahnya tuh? Mereka tuh bertanya kenapa nilai saya tuh jelek gitu. Padahal saya tuh bisa ngajarin teman-teman, bisa ini gitu, tapi ketika ujian itu ada something yang akhirnya nilai saya tuh nggak bagus gitu di ininya. Padahal saya ngerjain tuh rapi gitu kan. Ini gitu cuma kadang-kadang mungkin ngelamun kali ya ketika di soal ditanyanya X-1, saya ngerjainnya X+1 gitu loh. Jadi eh ya tiba-tiba aja kayak gitulah gitu. Jadi makanya dosennya jadinya manggil gitu. Kamu tuh kenapa gitu di ininya gitu. Jadi apa namanya? Yang ditanya di soal apa, kenapa jawabnya apa gitu. Tapi kalau di hari-hari biasa memang nggak apa ya namanya istilahnya tuh nggak membuat kesalahan yang sama gitu. Jadi apakah stres, apa tegang atau apa gitu kan dikiranya seperti itu gitu. Jadi dosen kalkulus juga sempat manggil saya itu. Oh gitu. Ya itu zaman dulu. Oh iya ya. Iya. Saya tuh berarti banyak ini ya senior gitu. Ternyata Mbak Ivana ini tahu gitu saya ini Mbak Ivana nih sebelum nanya dulu. Oke, terima kasih Mbak Ivana. Iya. Begitu ya. Saya tutup aja, saya closing dengan bahas soal aja ya. Nah, jadi ada 5 soal, kita bahas aja langsung. Intinya adalah ini integral tentu. Jadi teman-teman kayaknya nggak perlu pakai definisi deh ya, karena kalau pakai definisi cukup rumit. Jadi kita langsung aja dengan modal bab pertama kita udah bahas integral tak tentu. Jadi kita akan coba bahas ini. Oke, langsung aja nomor 1. Jadi nomor 1 ada integral negatif 1/2 dari fungsi 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 ya. Jadi kita gunakan definisi yang di bab 1 bahwasanya ada integral x pangkat 2 berarti hasilnya adalah berapa? 3 dikali 1/3 x pangkat 3 dikurangi 2 dikali integral x adalah setengah x pangkat 2 ditambah 3 kalau konstanta integralnya x ya. Nanti tinggal dibatasi oleh 21. Jadi kita pakai yang ini aja ya. 2 negatif 1. Oke, langsung aja. Kalau dikali jadinya x pangkat 3 dikurang x pangkat 2, rapihin dulu. Ditambah 3x, batasannya 2 min 1. Masukin 2 berapa nih? 8. Masukin 2 berapa? Dikurang 4. Masukin 2 ditambah 6. Dikurang, masukin 1. Negatif 1 dikurang 1 dikurang 3 ya. Oke, langsung hitung-hitung. 8, 4 tambah 6, 10 ya. Dikurang berapa nih? Negatif 5. Jadinya adalah 15 ya. Oke, gitu. Itu soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, sekarang soal nomor 2. Oke, nomor 2. Ada yang masih ingat nomor 2? Gimana cara ngintegralin ini? Kalau ada x min 2 kuadrat. Jadi Nomor 2. Jadi pakai yang gini, integral ax plus b pangkat n. Ini udah di modul pertama nih. Ax plus b pangkat n sama dengan 1/n plus 1. Ax plus b pangkat n plus 1 dibagi. Pakai gitu ya. Plus c. Jadi kalau ada integral minus 3 dari x min 2 kuadrat dx.
Maka nanti jadi hasilnya adalah berapa nih? Integralnya adalah sepertiga. Ini kan anggap aja kayak kotak ya, kayak AX plus B. Jadi sepertiga X min 2 pangkat 3 dibagi 1. Anak hanya 1 ya. Terus dibatasi dari 3 min 3. Oke. Masukin 3 jadi berapa tuh? Jadi sama dengan sepertiga. 3 dikurang 2 pangkat 3. Dikurang sepertiga min 3 kurang 2 pangkat 3. Oke, jadinya 3 kurang 2, 1. Kalau dipangkatin 3, 1. Jadinya 1/3. Ini berapa nih? Min 5 ya. Kalau dipangkat 3, minus 125. Minus 125. Kalau dikali minus, jadinya plus 125/3. Gitu. Maka hasilnya adalah 126/3. Jadinya 42 ya. Mas Amar, saya izin pamit ya. Oh Terima iya, kasih tesnya. iya. Lancar Mas, itunya TAP-nya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nomor 3. Kalau nomor 3 sama kayak nomor 2 ya. Nomor 3 sama kayak nomor 2. Jadi ini adalah integral min 1/3. Tinggal dibuat aja ya, jadinya T ditambah 2 pangkat negatif 2. Jadi ini pangkatnya dikeatasin. DT. Udah langsung diintegralin, tambah 1 berapa? Min 1 ya, jadinya 1 dibagi min 1 kali T plus 2 pangkat negatif 1 per 1 ya. Nggak perlu saya tulis, batasnya min 3 min 1. Masukin 3 jadinya negatif berapa? 5 pangkat min 1 1/5 ya. Dikurang, masukin min 1 tambah 2 1 ya. Berarti min 1. Maka nanti jadinya adalah negatif 5, negatif 1/5 ditambah 1. Jadinya 4/5. Begitu, itu nomor 3. Kalau nomor 4? Sama kayak nomor 3 ya? Nomor 4 sama ya kayak nomor 3? Nomor 4. Kita ubah dulu jadi berapa nih? 58. 3x plus 1 pangkat setengah ya. Dx. Maka integralnya saya tambahin 1 jadi 3/2. Jadi 1/3/2. Mau langsung dibalik 2/3 boleh. Dikali 3x plus 1 pangkat 3/2 dibagi 3. Ya, gitu. Dikasih batasnya 85. Bisa saya rapiin dulu. Ini kan jadi 2/3 ya. Kalau dikali jadinya 2/9. 3x plus 1 pangkat 3/2. Pangkat 3/2 itu gimana sih? Pangkatin 3 terus diakarin gitu ya. Pangkat 3/2 itu. Dikasih batas 85. Oke, masukin 8 berapa? Jadinya adalah 2/9. Masukin 8 kali 3. 24 tambah 1, 25. Kalau akar 25, 5. Pangkatin 3, 125. Dikurangi 2/9 dikali. Masukin 5. 5 kali 3, 15. Tambah 1, 16. Akar 16, 4. Pangkatin 3, 64. Jadi 64. Gitu. Oke, nanti jadinya adalah 2/9-nya boleh keluar. Jadinya 125 dikurang 64. Ini kalau saya kurangin jadinya 61 ya. Jadi ntar hasilnya adalah 2/9 kali 61. Oke, ini langsung dikali aja 122/9. Begitu ya. Jadi integral tentunya kurang lebih seperti itu. Terakhir, ada pertanyaan nggak nih? Cukup? Nomor 5 terakhir, penutup nih. Udah jam 10 soalnya. Diapain ini? Ada yang masih ingat nggak ini diapain? Jadi harus dicari integral tentunya. Jadi ini pakai integral substitusi ya. Jadi akan dicari integral 01. Kayaknya ini ada di bab selanjutnya nggak sih? Kayaknya. Jadi kalau misalnya pakai batas itu, dia ngerjainnya harus gini nih. Jadi akan dicari integral 01 ini ya. Jadi pakai permisalan, misal
Ini adalah U sama dengan X kuadrat ditambah 1. Terus kita turunin. Jadinya adalah DU sama dengan 2X dx. Nah, nanti bagian ininya diganti U, bagian 2X dx-nya diganti. Nah, ini diganti. Nah, tapi hati-hati di sini ada batas. Jadi ini namanya batas terhadap X. Jadi ini tuh ada X-nya sebenarnya. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, maka nanti U-nya sama dengan, masukin sini. 1 kuadrat tambah 1. Jadinya 2. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka U-nya jadinya adalah 0 kuadrat tambah 1. Jadinya 1. Oke, jadi ntar kalau saya punya integral 0,1, 2X dari X kuadrat plus 1 pangkat 10 dx, maka integral substitusinya berubah menjadi bukan 0,1 lagi, tapi jadi 1, 2. Ya, terus 2X dikali ini jadinya U pangkat 10. Oh ya, 2X dx-nya berubah jadi apa ya? DU ya? Gitu. 2X dx-nya berubah jadi DU. Jadi bagian ini jadinya apa? DU. Yang ini jadinya U gitu. Ini jadinya U, ini jadinya 2 DU. Jadinya adalah U pangkat 10 DU gitu. Udah deh, jadi tinggal diintegralkan. Kayak biasa jadinya 1/11 U pangkat 11. Batasnya 21 gitu ya. Sehingga nanti jadinya adalah berapa nih? 2 pangkat 11 ya. Jadi 1/11 2 pangkat 11 dikurangi 1/11 1 pangkat 11. 2 pangkat 11 berapa ya? 1024 2048 ya. Jadi ntar jadinya adalah 2048 dibagi 11 dikurangi 1/11. Jadinya adalah 2047. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi modul 2 poinnya adalah integral tentu. Jadi kalau saya reviewin, kalau mau pakai definisi, pakainya ini. Kalau di buku definisi 21. Ya. Jadi pakainya ini. Gitu. Tapi kalau mau pakai sifat, ini kayaknya masuknya sifat deh. Apa sih? Teorema lah ya. Ini kan definisi. Nah, kalau ini pakai teorema namanya. Mana tadi? Teorema. Yang seterusnya ini. Ini pakai teorema. Jadi bisa cepat. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya closing. Mbak Hipti ada pertanyaan, Mbak Hipti? Mas, kadang gimana ya cara ngilustrasiin fungsi yang diintegralkan gitu? Gimana? Gimana cara mengilustrasikan fungsi yang diintegralkan? Ah, ya itu next-nya kayaknya deh. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak tahu kayaknya next-nya itu fungsi-fungsi yang perlu digambarkan. Jadi ini di modul ketiga itu ada fungsi transcendent. Jadi fungsi transcendent itu kan terdiri dari fungsi ada logaritma, ada fungsi eksponen, ada fungsi trigono. Nah itu kayaknya jadi terpisah dianya. Tuh belajar grafik. Jadi ada grafiknya nih kalau saya lihat. Tuh, fungsi eksponen. Fungsi logaritma, ada grafiknya. Jadi emang kayaknya habis belajar fungsinya baru menggambarkan gitu. Cuman kalau fungsi-fungsi sederhana ya sebenarnya bisa kita kalau saya pribadi ya saya bisa hafal gitu maksudnya. Kayak misal fungsi linier kan bisa ya, tahu ya. Biasanya kalau soal-soal ujian itu selalu biasanya kalau nggak jauh-jauh dari linear sama kuadratik sih. Kayak misal fungsi linear. Nah, cara gambarinnya gimana? Misal saya punya 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ya udah, gambarin aja plot x-nya 0, y-nya 0 gitu.
Nanti kalau X-nya 0 gimana? Oh, berarti nanti 3Y-nya sama dengan 12. Berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya 4, berarti nanti koordinatnya 0,4. Terus kalau Y-nya 0 gimana? 2X-nya sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 6. Berarti jadinya adalah 6,0. Itu kalau fungsinya linear, sehingga nanti ngeplotnya gitu. Itu kan maksudnya ya? Kayaknya ada soal cerita tuh biasanya kalau nanya kayak gitu. Ada soal cerita untuk nyelesain soal ceritanya. Jadi ntar gambar grafiknya gitu ya. Itu kalau linear. Ininya 4, ininya 6. Nah, kalau kuadratik sama juga. Nah, cuman kalau kuadratik itu kan ada beberapa titik, ada satu titik ekstrim ya, satu titik ekstrim tambahan. Nanti gambarin titik ekstrim juga. Kalau fungsi polinom juga sama, gambarin aja. Gitu, cara biar ilustrasi si fungsinya kayak gimana. Misal contoh ya, satu kalau kuadratik gimana? Fungsi kuadrat. Misal gambarkan sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Gambarin. Ilustrasinya kan? Ya, ini digambarin dulu. Jadi sebelum mengetahui daerah integralnya, harus tahu gambar grafiknya dulu. Fx sama x kuadrat tambah 2x min 3. Ya udah dibikin x-nya sama dengan 0. Ntar y-nya berapa? Y-nya min 3. Kalau y-nya sama dengan 0, x-nya berapa? 0 sama dengan nanti x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Faktorin jadinya berapa nih? X plus 3 dikali x min 1. Berarti x-nya min 3 sama 1. Berarti 1,0 min 3,0, 0,3. Satu lagi, cari titik ekstrimnya. Min b per 2a kan ya, atau turunannya 0. Jadi ntar jadi min 2 dibagi 2 kali 1. Jadi min 1. Sehingga nanti YP-nya berapa? Masukin ke sana. Jadi 1 kurang 2 kurang 3. Jadinya berapa tuh? Min 4. Maka kita punya berapa koordinat nih? Min 1, min 4. Ini berapa? 0, min 3. Ini bersih berapa nih? Min 3,0 sama 1,0. Gambarin nanti dia. Kok ada ini dia? Jadi min 3, X-nya min 3 sama min 1. Berarti di sini gitu ya. Misalnya min 3, di sini 1. Terus min 1 min 4, oh dia koordinatnya ke bawah deh. Jadi puncaknya ada di min 1, min 4. Gitu. Misal gitu ya. Min 4, min 1. Nah, berarti ntar gambar grafiknya akan gini. Nah, ini kalau nggak salah kemarin teh ada nggak yang gini? Ada ya, biasanya ini yang keluar di UAS itu tipikalnya yang gini. Jadi harus bisa gambar kayak gini. Gitu. Gitu bukan pertanyaannya tadi? Ya kurang lebih begitu, Mas. Ah iya. Nah, ini kalau dianya fungsi kuadrat, kalau fungsi linear. Tapi kalau misalnya dianya fungsi transcendent itu di modul 3. Di modul 3 ada fungsi transcendent. Fungsi transcendent itu apa? Fungsi definisinya saya lupa. Tapi fungsi transcendent itu salah satunya adalah fungsi logaritma, fungsi eksponen, sama trigono. Jadi dipelajari di modul 3, modul 4, dan modul 5. Nah, baru nanti modul 6 penggunaan integral menggunakan itu. Luas daerah. Ya, yang gini-gini nanti digambar berapa luasnya. Nah, itu di bab 6. Gitu ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Ada Masih, Mas. pertanyaan dulu nggak? Kapan mulai itu, Ton? 8 April. Oh, 8 April. Oh, 8 April tuh udah mau ini ya, Lebaran ya? Kemarin tanggal 2. Iya ya, udah mau Lebaran ya?
Saya minggu depan nih ujian nih, mudah-mudahan bisa. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri saja. Kalau tidak ada pertanyaan, Mas Daru sehat? Oke, Alhamdulillah. ayo main ke rumah Mas. Sini Mas. Ayo kawan, itu apa namanya buka bersamanya di Salman aja tuh. Ayo. Sama Teh Ivana itu. Oh, Teh Ivana juga di sana. Teh Ivana teh apa di ITB? Apa karyawan atau apa? Enggak, udah DO dari ITB udah Oh, lama. ya Eh, sudah. Cuman memang masih suka main aja. Oh, Gitu. oke. Tapi sekarang kan udah kerja Tinangor Oh, apa? Jatinangor apa? mainnya. Oh, ITB-nya kan udah ITB Nangor. domisilinya sekarang di Nangor. Enggak, saya tinggalnya di Arca Manik Oh, gitu. dekat itu ya. Saya di Kauluyaan. Apa sih Oh nyebutnya? iya, Heeh. boleh. Di belakangnya sih sebenarnya. Jadi gimana? Sukapura. Kita mau jauh-jauh ke Salman. Ntar deh, saya minggu depan mau ujian soalnya. Ujiannya di mana? Di Salman, di Ganesha atau di mana? Di Ganesha Ganesha. S2 mah. Pulang ujian berarti kan. Boleh. Nantilah kita obrolkan. Oke ya, gitu deh. Ya, mudah-mudahan silaturahimnya bisa terjalin di tatap muka. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Nggak tahu, mungkin 2 pekan lagi kali ya baru bisa ini lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa sih, atau bisa dilihat. Pokoknya pekan depan tuh kayaknya sepertinya pekan-pekan eh, kritis, jadi nggak mau diganggu dulu. Jadi eh, mungkin 2 pekan lagi. Oke ya, terima kasih Mbak Hipti yang sudah ini, dan Mas Mas Ahmad yang sudah menyediakan Zoom-nya. Dan teman-teman semua, Mbak Ivana juga, Mas Daru, dan yang lain-lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya banyak kurangnya ya. Kita sama-sama masih belajar. Yes.